Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dulur bersama channel Kuli Bangunan Desa. Untuk kali ini lanjut akan saya bagikan untuk prosesnya ya dulur. Jadi untuk di pengerjaan dapur dengan ukuran 6x12 ini, untuk prosesnya sudah sampai pemasangan besi ring sabuk di bagian atas dulur. Jadi untuk kemarin tidak sempat saya videokan untuk eh, penganyaman besinya ya dulur, atau merakit untuk anyaman besinya. Jadi ini sudah diproses pemasangan dan mungkin akan sedikit saya jelaskan ya dulur, atau saya videokan nanti untuk seperti apa. Oke, dan sekali lagi saya ingatkan untuk dulur-dulur yang baru mampir atau bertemu di channel Kuli Bangunan Desa, mohon bantuannya untuk di subscribe agar channel ini lebih berkembang dan lebih semangat lagi dalam saya membagikan konten-konten seputar bangunan khususnya dulur. Oke, jadi ini ya dulur, untuk hari ini sudah diproses pemasangan besi ring sabuk ya dulur untuk di bagian atas. Jadi ini sudah terpasang semua dulur. Dan untuk selanjutnya di bagian kamar mandi, seperti yang saya bilang di video-video saya sebelumnya, akan kita buat dak ya dulur untuk bagian atas kamar mandi untuk ukuran 2x3 meter. Nanti akan dipasang atau untuk menempatkan treadmill ya dulur. Jadi kita lihat dari atas ya dulur. Ini untuk ring sabuknya hanya selebar bata ya dulur, setebal bata. Untuk ketinggian cor ring sabuknya nanti kisaran 15 cm ya dulur, kurang lebih. Untuk semuanya sudah terpasang ya dulur. Kemudian untuk di bagian sambungan dengan rumah lama ya dulur, seperti ini yang dekat ya dulur, untuk sebagai contoh saja. Jadi kita bobok ya dulur, kita bobok, kita cari untuk besi yang di bagian rumah lama. Kemudian untuk besinya sendiri ini harus kita sangkutkan ya dulur, kita sangkutkan dengan besi yang rumah lama. Jadi ini wajib atau harus ya dulur. Jadi untuk inilah yang nantinya mengantisipasi untuk keretakan ya dulur, karena rata-rata atau biasanya itu untuk di sambungan rumah lama seperti ini biasanya retak ya dulur. Seperti ada yang di video saya sebelumnya, ada di situ untuk cara mengatasi keretakan pada sambungan ya dulur, itu sudah sangat fatal ya dulur. Oleh karena untuk ring sabuk ini tidak dipasang, kemudian untuk setik angkornya juga tidak dipasang dulur. Jadi untuk dulur-dulur pemula khususnya ini silahkan dipasang ya dulur. Jadi sangat efektif untuk mengatasi atau mengurangi keretakan pada sambungan ya dulur, seperti itu. Karena banyak juga untuk cara-cara tukang-tukang senior ya dulur. Jadi ini berbagi pengalaman saja, mungkin nanti ada yang lebih bagus lagi, nanti bisa berkomentar ya dulur seperti apa. Tapi untuk saat ini ya dulur, yang sering saya kerjakan itu saya akali seperti ini ya dulur. Jadi setik ataupun ring sabuk ini harus kita pasang ya dulur. Oke, mungkin sudah paham ya dulur untuk pemasangan ring sabuk ini ya dulur. Kemudian ini lanjut untuk di bagian yang akan kita dak ya dulur. Jadi seperti ini dulur, untuk dak
untuk skala kecil ya dulur. Jadi untuk skala yang lebar atau besar ini tidak saya sarankan. Jadi untuk skala kecil seperti yang saya contohkan ini ukuran 2 meter kali 3 meter ya dulur. Yang akan kita dak ini untuk pemasangan penyangga cordak ya dulur. Jadi penyangganya. Jadi ini bisa kita pasang terlebih dahulu untuk papan di bagian dalam ya dulur. Papan di bagian dalam ini. Kemudian ini juga harus disesuaikan untuk ketinggian nanti seberapa untuk ketinggian cornya ya dulur, sudah kita tentukan. Kemudian untuk papannya juga harus yang lurus ya dulur, harus yang lurus. Lebih bagus harus diselang ya dulur untuk ketinggiannya. Kemudian kita pasangkan untuk di bagian yang nempel di dinding, bagian sebelah sana juga sebelah sini. Jadi otomatis ini sudah lurus ya dulur, ini sudah lurus. Bagian sana juga sudah lurus. Baru kemudian kita pasang untuk kayu alangnya ya dulur. Jadi sebelum kita pasang papan, biasanya kita pasang alang penyangga seperti ini ya dulur. Jadi ini pun harus kita cari kayu yang halus ya dulur, atau lurus ya dulur. Jadi tinggal kita paskan untuk di bagian ujung, kemudian di bagian ujung sini juga kita preskan seperti ini. Ini otomatis sudah lurus ya dulur. Lain halnya untuk skala yang besar atau untuk ukuran yang lebar ya dulur, itu biasanya kita pasang untuk kayu penyangganya dulu, baru nanti kita tarik benang. Kemudian untuk pemasangan alangnya ini belakangan ya dulur, seperti itu. Jadi untuk skala kecil ini seperti ini sudah lumayan bagus, juga cepat ya dulur. Jadi ini tidak mengepaskan lagi. Jadi nanti kita tinggal pasang untuk penyangganya atau kayu penyangganya dari bawah sana, ini tinggal kita paku ya dulur. Jadi tidak susah-susah untuk mengepaskan lagi untuk ketinggiannya, seperti itu dulur. Tapi dengan catatan untuk kayunya ini harus yang lurus ya dulur. Kalau yang tidak lurus ya tidak saya sarankan, seperti itu dulur. Jadi diharuskan untuk kayu-kayu ini yang lurus, seperti itu dulur. Baru kita pasang untuk tiang penyangga. Kemudian nanti setelah tiang penyangga kita potong pres dengan alangnya ini, baru nanti kita pasang papan. Kemudian misalkan akan dilapisi triplek ataupun kalsibot ataupun plastik, itu bisa disesuaikan untuk dulur-dulur mau memakai apa, itu terserah ya dulur. Ini biasa saya pakai triplek ya dulur. Untuk yang ini kemungkinan triplek dulur. Jadi untuk kalsibot itu bisa juga ya dulur. Untuk kalsibot sebenarnya bagus juga ya dulur. Jadi nanti tidak kita copot lagi. Jadi nanti tinggal kita tambahi mungkin paku ya dulur. Jadi sudah halus, sudah rata ya dulur. Jadi mungkin nanti kalau kita pakai triplek ini nanti masih kita pelamir ya dulur, pelamir ataupun dempul nanti. Jadi ini bisa disesuaikan dengan selera ya dulur, seperti itu. Jadi untuk pengecorannya ini nanti langsung ya dulur, maksudnya langsung. Jadi begitu kita cordak ini langsung ke arah yang akan kita cor, yang di bagian sabuk-sabuk ya dulur. Jadi semua ya dulur ini sudah terpasang. Dan untuk cincinnya ini ya dulur, untuk cincinnya ini juga oleh karena ketebalan batu batanya ini hanya 8 cm, maka ini otomatis lebih kecil ya dulur. Ini saya buat sekitar 7 cm ya dulur. Jadi ya tipis sekali. Tapi ini sudah cukup ya dulur. Nanti kita plester sudah tertutup semua untuk besinya ya dulur. Jadi yang penting untuk di bagian besi ini tidak ada yang
keluar ya dulur, jadi tidak berpotensi untuk karatan ya dulur, seperti itu. Jadi ini hanya saya jelaskan ya dulu, oleh karena ya susah dulur untuk kerja sambil pegang kamera ya dulur. Jadi mungkin dengan saya jelaskan seperti ini untuk dulur-dulur para pemula khususnya ini sudah paham ya dulur. Yang penting mau belajar pokoknya pasti bisa ya dulur, seperti itu. Untuk jaraknya ya dulur, untuk jaraknya ini untuk jarak antara alang satu dan satunya ini kurang lebih setengah meter sampai 60 cm ya dulur. Itu biasanya sudah kuat ya dulur. Jadi oke ya dulur, untuk update video kali ini mungkin sampai di sini dulu dulur. Di kemungkinan nanti lanjut untuk di penganyaman besi di bagian dak ini nanti saya videokan lagi seperti apa dan seterusnya ya dulur. Jadi untuk proses kali ini masih di rangkaian untuk pemasangan ring sabuk, juga untuk di bagian dak bagian kamar mandi ya dulur. Oke dulur, untuk video kali ini saya cukupkan sekian. Sekali lagi jangan lupa di like, share, dan komen. Aktifkan juga untuk lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel gue Panganan Desa. Dan mudah-mudahan apa yang saya share ini bisa bermanfaat bagi dulur-dulur para pemula khususnya. Jadi mari-mari sama-sama belajar untuk di dunia pertukangan ya dulur. Jadi mari berbagi pengalaman, nanti bisa ngobrol-ngobrol di kolom komentar. Mungkin ada dulur-dulur yang untuk cara-caranya ini lebih efektif, lebih bagus lagi. Mohon saran-sarannya untuk para suhu senior. Dan terima kasih untuk yang sudah mengikuti, sudah menonton. Cukup sekian untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.